Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Kita menarasikan banyak hal, mendiskusikan banyak hal berkaitan masalah kenegaraan, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Kali ini saya berhadapan dengan seorang presiden. Iya. Presiden otonomi daerah. Jadi kalau saya Presidensial Institute, Prof. Waduh, iya. Jadi ini saya bagian yang urusan daerahnya lah. Iya, baik. Gimana Prof, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ini profesor kita ini ahli dalam hal otonomi daerah. Jadi para bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya sejogjanya harus menguasai tentang undang-undang otonomi daerah. Kalau nggak salah, undang-undang terakhir yang direvisi tentang otonomi daerah itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, Prof? Iya, zaman Pak SBY. Ya. Sejatinya yang memberikan ruh tentang otonomi daerah itu apa, Prof? Kok kemudian kita gegap gempita dengan otonomi daerah ini, Prof? Gini Pak Amin ya, kalau otonomi daerah itu sebetulnya konsepnya adalah bagaimana daerah bisa mengurus urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan keadaan lokalitas, keadaan sosial, budaya, ekonomi, karakteristik masyarakat, keadaan geografisnya. Jadi dengan begitu maka kebijakan, program-program yang dibuat oleh daerah lebih cocok sesuai dengan keadaan masyarakat dan keadaan geografisnya. Tapi kalau bikin kebijakannya terpusat dari Jakarta ini, maka cenderung nanti satu kebijakan berlaku untuk semua daerah. Nah, itu nggak nyambung. Karena daerah kita ada yang kepulauan, ada daerah yang penduduknya padat, ada yang penduduknya tipis, ada yang budayanya lain. Jadi tidak seragam. Nah, otonomi daerah ini sejatinya untuk membuat rakyat daerah bisa dapat pembangunan yang cocok sama kebutuhan mereka. Jadi kalau dia nggak butuh pembangunan jalan highway, jalan tol, ngapain kita bangunkan untuk itu, untuk dia? Rakyat daerah juga butuh pelayanan publik yang baik, lancar, kepentingan urusannya, nggak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta ngurus, ya kan. Yang ketiga Pak Amin, untuk pendalaman penguatan demokrasi. Nah, jadi sistem presidensialnya lembaganya Pak Amin itu tidak hanya kita bangun di pusat pemerintahan presidensial yang kokoh, yang hebat, tapi juga pemerintahan lokal yang demokratis. Nah, pemerintahan lokal yang bisa mendeliver apa yang menjadi kebutuhan rakyat, bukan maunya elit, bukan maunya pemerintah pusat. Nah, dengan begitu Indonesia ini bisa tumbuh dengan cepat ekonominya. Kalau dari situ sejatinya sangat mulia tujuannya sebenarnya ya. Luar biasa. Jadi kalau nggak dikasih otonomi, daerah nggak menuntut. Ini kan daerah menuntut karena zaman Orde Baru 25 tahun lebih itu terpusat. Jadi yang mengendalikan daerah itu, yang membangun daerah itu adalah pemerintah pusat lewat aparat dekonsentrasi, Kanwil, Kandem. Nah, kalau diberi kepada daerah lewat dinas-dinas di bawah kepemimpinan kepala daerahnya yang dipilih oleh masyarakat, itu dia akan lebih cepat membuat daerah maju. Itu sejatinya majunya daerah, bahagia warga daerah. Tapi kadang saat ini seperti kontradiktif kadang-kadang, Prof. Satu sisi Undang-Undang ODA itu memberikan keleluasaan untuk bagaimana daerah berkembang dengan pesat, tapi dimanfaatkan, mungkin melihatnya para raja-raja kecil ini ya, itu memanfaatkan, memaksimalkan dengan apa kreatif sekali gitu, sampai banyak sekali yang ketangkep kan, Bro? Itu dia, saya punya data yang saya jaga dan pelajari terus ya sejak saya Dirjen ODA dulu. Dari Juni 1 Juni 2005 kita mulai menggelar pilkada serentak di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Sampai data terakhir per hari ini sudah 443 kepala daerah, wakil kepala daerah kena kasus hukum, Amin. Jadi
itu tadi Pak Amin singgung kan raja-raja kecil. Kalau raja kan dia bisa bikin apa aja marahnya di situ. Kalau mau diambil uang rakyat, kemudian perizinan, penyalahgunaan wewenang dalam soal pengadaan barang dan jasa. Termasuk misalnya penandatangan dengan investasi asing, itu berhak juga? Boleh, tapi tetap harus profesional. Nggak boleh minta-minta uang, nggak boleh kemudian perizinan itu kita korupsi, kita mintain uang, kita mintain gratifikasi macam-macam. Ini perbaikan serius harus dilakukan dalam soal perilaku koruptif kepala daerah ini. Sebagai profesor yang membidani salah satu yang membidani tentang otonomi, undang-undang otonomi daerah, tentu ada perasaan galau dan kecewa, Prof. Sangat. Jadi saya kan ikut dari awal timnya Pak Rias kan, tahun 99 sampai kemudian sekarang saya kebetulan karena masih ngajar, masih belum pensiun jadi guru besar. Kemudian terus juga terlibat berbagai macam penelitian, terlibat berbagai macam tim-tim yang untuk menguatkan otonomi daerah baik yang di masyarakat maupun di pemerintahan, juga di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Saya suka diminta Pak Amin kasih masukan, kasih pandangan dan pendapat. Nah itu saya sedih lah, prihatin, ternyuh. Ini gimana nih di luar cita-cita kita? Jahit lain yang dicita, lain yang tiba. Nah yang tiba kok perilaku koruptif kepala daerah. Ya dengan udah 400 lebih ya, Bro? 443 dari jumlah 542 daerah otonom. Jadi ini bukan persoalan orang seorang. Kalau menurut saya ini harus kita perbaiki sistem pemilihannya, sistem electoral prosesnya dari pilkada kita. Jadi janganlah pilkada seragam-seragam gitu Pak Amin. Bahaya. Semua seragam. Semua langsung. Enggak. Harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dan kemampuan daerah. Ada daerah yang bisa langsung, boleh. Ada daerah yang bisanya cuman lewat dewan aja. Kebutuhannya karena dia kewenangannya terbatas. Ada daerah yang bisa diangkat aja kepala daerahnya Pak Amin. Boleh. Waktu Orde Baru fine-fine aja gitu ya, nggak ada. Nah, itu contohnya ada hal yang yang baik kan. Praktek kita bagus, walaupun Orde Baru itu kritik yang sangat serius. Adalah korupsi ada tapi nggak ketahuan. Kalau sekarang kan publik tahu. Apalagi medsos tepat sekali kan. Kemarin ada bupati yang baru disuapin sama istrinya kan dengan sangat mesra. Tiba-tiba nyampe Jakarta pakai jet khusus itu. Pakai jet itu luar biasa. Yang benar aja Mas Bupati naik jet gitu. Makanya. Padahal dia itu adalah contoh teladan dari rakyat. Rakyat lagi susah kayak gini. Itu lalu dia naik jet, kemudian bergaya glamor. Emang dia selebritis, emang artis. Nah itu akhirnya kan di OTT KPK ternyata. Saya kira karena mereka itu kurang memahami ilmu pemerintahan, Bro. Itu dia, makanya kita harus perkuat terus ilmu pemerintahan, ilmu otonomi daerah ini. Jadi pemimpin harus merakyat. Cuman juga jangan pencitraan. Betul. Waktu kita pertama kali kuliah ilmu pemerintahan, jadi Pak dosen mengatakan tugas utama seorang pamong praja itu adalah membahagiakan yang diemong rakyatnya, kan gitu, Bro. Rakyat tersenyum dengan kebijakan kita ketika jadi kepala daerah atau bos Pemda. Kebijakan itu membuat rakyat tersenyum. Kalau pakai bahasa DKI Jakarta, Gubernur Anies, rakyat bahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Itu tersenyum dia. Tapi kalau rakyat kemudian sebel sama pemerintah, pelayanan susah, pelayanan susah, bupatinya naik jet private, pendapatan menurun, lapangan kerja nggak ada, bupatinya foya-foya, itu bergaya glamor hidup mewah. Nah itu makanya kita harus didik lagi nih para pemimpin pemerintahan lokal ini Pak Amin. Jadi jangan hanya di nasional ini yang udah keren-keren hebat-hebat, tapi juga harus gaya populisme itu seperti gaya populismenya Presiden Jokowi kan, kan sangat populis. Nah itu difotokopi kepada kepala daerah juga gaya yang sangat populis, dekat sama rakyat, benar-benar real, bukan naik pesawat mewah, jangan pencitraan tapi kan. Jangan pencitraan. Populisnya jangan pencitraan. Jangan pura-pura masuk ke kali, masuk ke comberan, jangan. Itu real. Itu yang harus kita
copy ke paste ke daerah. Kalau pura-pura kan munafik namanya. Nah itu dia. Tapi kaum munafikin itu kan memang banyak di mana-mana. Iya, Pak Amin. betul. Juga ada di pemerintahan. Munafikin itu kalau bahasa agama, kalau Nah itu Pak Amin kan. kalau di neraka jago itu agama. neraka paling dalam itu. Neraka well ya. Iya. Janganlah. Nauzubillah min. Benar, Bro. Iya Pak Amin. Ya. Terus ini ada nggak kaitannya otonomi daerah ini dengan misalnya pemindahan ibu kota gitu, Bro? Iya. Ada nggak lagi gitu, rame Bro? ya? Kan lagi rame tuh. IKN. Ya, Ibu jadi kota kelihatannya negara. kan wah ngotot nih Pak Gubernur Kaltim gitu Iya, kan iya. dengan segala prasarana-sarananya katanya udah siap semua. Iya. Nah, kemudian Iya. atas si Ah. Pak Edi Mulyadi bilang itu tempat jin buang anak jadi masalah kan Edi itu. Mulyadi jadi masalah. Nggak boleh lah juga begitu. Harus etis. Nah, jadi dari segi pandangan otonomi, tentu daerah, apakah gubernur, Ya. Pak Bupati, Wali Kota yang ketempatan untuk ibu kota negara baru, Ya. bahagia, senang dong. Ya, Karena pastinya. nanti berharap disitulah akan tumbuh Ya. kemajuan. Mungkin bayangan mereka wah nanti kota saya seperti Iya. kota kami seperti Jakarta dong kan gitu kan. Nah itu juga salah bayangan begitu. Begitu ya. Sebab kalau kita pelajari di dunia, Ya. ibu kota itu justru pusat pemerintahan. Sepi Pak Amin. Coba Sepi, Pak ya? Amin. Saya pernah ke Washington DC, ibu kotanya Amerika. Ya. Itu sepi lengang. Ya. Cuman ada White House, ada gedung Kongres ya. Nah, lalu juga yang dekat aja tetangga kita Malaysia, punya Putrajaya. Pak Amin kan sering bolak-balik Ya. ke sana. Ya. Nah, Berapa lalu itu juga sepi. Karena hanya pusat pemerintahan. Nggak dicampur sama pusat bisnis dan ekonomi. ya. Pusat bisnis ekonomi kalau kasusnya Amerika tetap New York. Ya. Kalau pusat bisnis dan ekonominya Australia tetap Sydney, Melbourne. Nah, itu juga harus ditimbang. Ya. Jadi jangan juga daerah-daerah terlalu bernafsu Ya. menganggap itu jadi nanti seperti Jakarta. Ya. Amin bilang kan gitu. Ya, betul. Nah, itu butuh waktu dan butuh juga kepercayaan kepada para pelaku bisnis dan Betul, ekonomi. betul. Orang kan mau pindah itu kalau di situ memang ada keuntungan, Ya. benefitnya bagus. Betul. Tapi kalau di situ cuma pusat pemerintahan, Ya. ya mungkin tidak menarik bagi mereka. Ada nggak sesuatu di situ yang mendatangkan uang? Kalau Jakarta 10 juta penduduknya, Ya. plus Jabodetabek pendukung-pendukungnya di luar Penyokong, Bogor, daerah-daerah penyokong. 10 juta lagi. Penyanggahnya itu 20 juta Pak Amin. Nah itu adalah suatu pasar yang bagus. Yang Belum luar lagi transportasi publiknya bagus kemana-mana. Pulau Jawa. Makanya saya dengar kemarin itu beberapa pebisnis dari Jepang, termasuk Gubernur Tokyo Metropolitan City, kaget. Jakarta pindah kah? Ya, padahal mereka jangan jauh-jauh kalau mau pindah. Ya. Misalnya begitu. Ya. Ada kekagetan. Iya, kayak kalau nggak salah itu dari Kuala Lumpur ke Putrajaya kan cuma 30 kilo. 30-an 4 kilo, 30-an 40 Iya. kilometer. Dan Nah, cukup dengan MRT, Iya. itu bisa ternyambung lah, ini ribuan Nyambung. kilo ya pindahnya. Ya, terlalu jauh. Tapi jauh. ya, sudah menjadi keputusan politik Presiden. Dan sudah ada DPR undang-undangnya. juga sudah setuju. Tinggal mungkin harus disiapkan bagaimana ibu kota itu dibangun dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah dari segi kemampuan Ya, termasuk kaidah perencanaan yang baik. undang-undang otonomi daerah tadi ya, Prof. Betul. Nah, jadi formatnya juga harus jelas juga. Ini ada kekacauan sedikit karena dicampur antara pemerintahan daerah khusus dengan otorita. Nah, padahal itu dua hal yang sebetulnya lain jenisnya. Ya. Nah, itu juga mungkin menjadi tantangan nanti bagi pemerintahan daerah khusus yang sekaligus juga sebagai otorita IKN Nusantara. Kan dulu ada daerah otorita Batam misalnya. Betul. Kemudian Ada wali kota Batam. Wali kota Batam. Kan konflik, dualisme. Dualisme, betul. Bingung. Nah, tahu nggak Pak Amin solusinya bagaimana? Saya kebetulan ikut juga beri advis dalam pembuatan PP bagaimana mencari jalan tengah. Nah, Pak SBY juga zaman Pak SBY, tapi formulanya ketemu di zaman Pak Jokowi dan Pak JK. Ya, yaitu dengan cara mendamaikan keduanya. Siapa yang wali kota itu menjadi kepala otorita atau kepala BP Batam. Jadi dengan demikian damai dia, dualisme terhindarkan. Tapi kalau ada otorita, lalu ada pemerintahan daerah sendiri, itu berbeda kewenangan. Nah sekarang kan disatukan. Betul. Cuman pengertiannya yang agak kita
belum paham banget, yaitu pemerintahan daerah khusus, lalu selanjutnya disebut sebagai otorita. Nah itu nanti artinya otorita kan nggak bisa punya kewenangan untuk membuat aturan perundang-undangan. Nah kalau nggak salah ya, yang ribut-ribut sekarang kan banyak kan teman-teman itu menyoroti tentang dari sisi ekonomi pemindahan IKN ini. Tapi dari sisi budaya, sosial politik segala macam itu kan juga harus dipertimbangkan. Benar. Tentunya kan faktor sosial budaya. Jadi itu kan ada masyarakat. Kalau saya tidak salah itu masyarakat adat aja, masyarakat adat yang nuntut kan kemarin. Iya, ada 100 ribuan penduduk di sekitar atau berada dalam cakupan kawasan ibu kota. Nah ini kalau kita tidak menggunakan pendekatan yang friendly, environment, kultural, itu nanti bisa juga menjadi memperlambat percepatan pembangunan ibu kota. Prof, sebagai closing statement, Prof, harapan Profesor Dr. Tjo Hermansyah Johan, apa yang dalam bayangan Prof Indonesia ke depan dengan segudang permasalahan ini? Saya melihat begini, kita tetap harus stick pada otonomi daerah, harus stick pada desentralisasi. Nah, kalau kita lihat tren global di pemerintahan lokal, kecenderungannya harus kita beresin desentralisasi politik. Pilkada kita harus kita bikin beres, supaya jangan ada politik uang, jangan pecah kongsi, jangan politik dinasti, jangan ada calon tunggal, dan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan. Itu satu agenda besar. Yang kedua, desentralisasi fiskal. Jadi juga daerah itu harus diberdayakan, dia mampu mempunyai kemandirian fiskal, jangan netek sama Jakarta, sama pemerintah pusat untuk biayai operasional Pemda lewat dana alokasi umum itu. Nah, itu harus diperkuat kemandirian fiskal daerah. Contohnya ini ya, Prof. Timur yang sekarang dari Timur Leste. Itu kan dulu netek betul sama pusat. Nah, sekarang begitu lepas, sekarang katanya negara sendiri puluhan ribu masuk ke Indonesia lagi. Kita dengar, Prof. Karena mereka kehilangan, nggak ada pekerjaan. Itu dia efek kan? Jadi kita juga harus mengupayakan perbaikan otonomi daerah, penguatan fiskal daerah. Jadi jangan diambil besar-besar oleh pusat ini. Penghasilan daerah bagi dong yang bisa dibagi secara proporsional. Yang terakhir Pak Amin, perbaiki desentralisasi ekonomi. Jadi jangan hanya desentralisasi politik, jangan hanya desentralisasi fiskal, satu lagi desentralisasi administrasi, namanya pelayanan-pelayanan yang berbasiskan digitalisasi kan juga sudah berkembang sekarang. Itu tambah lagi perkuat, tapi desentralisasi ekonomi, beri ruang kepada daerah untuk bisa menumbuh kembangkan ekonominya. Jadi dengan begitu daerah itu bisa tumbuh growing. Nah, dengan demikian itu menjadi agenda kita ke depan. Saya lihat melihat otonomi Indonesia ini, kalau kita bisa upayakan perbaikan desentralisasi politiknya makin bagus pilkadanya, desentralisasi administrasi makin bagus pelayanan publiknya, desentralisasi fiskal makin bagus potensi pengembangan pendapatan daerahnya, dan terakhir ekonomi lokal tumbuh kalau kewenangan-kewenangan di bidang perekonomian kita banyak berikan kepada daerah. Nah, baru kita bisa melihat otonomi daerah itu membuat tersenyum bahagia orang di daerah. Amin. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Mudah-mudahan podcast kali ini podcast yang membahagiakan. Sebagaimana harapan masyarakat Indonesia pada umumnya dan harapan kita semuanya. Profesor Tjo Hermansyah Johan, beliau adalah mantan Dirjen Otonomi Daerah di Departemen Dalam Negeri, dan juga beliau pernah menjadi PLT Gubernur di Riau ya, Prof? Betul. Kemudian beliau seorang guru besar yang juga khusus meneliti tentang otonomi daerah. Jadi podcast kali ini tidak salah untuk bicara tentang bagaimana otonomi daerah itu bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia yang berbasis ODA, tetapi juga bagaimana kita sebagai yang mengamati ikut bahagia. Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai hal, mendiskusikan berbagai hal untuk memberikan satu solusi kepemimpinan Indonesia masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.